Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini saya akan membahas sebuah film omnibus yang berjudul Quarantine Tales. Ini merupakan sebuah film yang berisi 5 film pendek yang diproduksi oleh Best Entertainment, yang mana masing-masing segmen itu mempunyai cerita dari sudut pandang yang berbeda mengenai realita di masyarakat saat pandemik COVID-19 ini, dan tentunya memberikan suatu hiburan yang berkelas karena para pemain dan para sutradaranya itu juga bukan orang yang kemarin sore. Sekarang ini saya akan membahas satu persatu dari segmen-segmen yang ada di dalam film ini nih. Segmen pertama berjudul Nugat, yang disutradari oleh Dian Sastrowardoyo, dibintangi oleh Adinia Wirasti, Marisa Anita, dan Faradina Mufti. Nah, pada segmen ini mengisahkan mengenai 3 orang wanita kakak beradik yang bernama Ajeng, Ubay, dan Deno, yang secara rutin mereka itu menjalin komunikasi melalui video call. Walaupun sebenarnya itu mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Menurut saya, Dian Sastro membawa segmen ini paling membumi di antara segmen-segmen lainnya. Karena kita diperlihatkan konflik yang dialami oleh para tokoh tersebut benar-benar seperti yang kita temui atau bahkan yang kita alami. Di mana para tokoh kakak beradik mempunyai sifat yang bisa bergesekan satu dengan yang lain nih. Dan itu kan benar-benar seperti yang kita alami terhadap saudara kandung kita sendiri nih. Belum lagi nih permasalahan yang menghiasi kehidupan pribadi mereka itu benar-benar menurut saya sih natural ya, baik itu dari permasalahan sekolah, pekerjaan, ataupun rumah tangganya. Tidak ada yang lebay. Menonton segmen ini menyadarkan saya bahwa terkadang kita dibutakan oleh kesibukan masing-masing sehingga kita tidak atau bahkan lupa berkomunikasi dengan keluarga kita nih. Namun di sini digambarkan bahwa sekarang dengan teknologi yang sudah ada, jangan lagi menjadikan hal kesibukan menjadi alasan kita putus komunikasi sama sekali dengan keluarga kita. Sangat disayangkan bukan? Nah, overall untuk segmen ini bagi saya ini merupakan sajian yang sederhana namun hangat di hati. Sehangat makan bakso di kala hujan. Segmen berikutnya adalah Prankster, yang disutradari oleh Jason Iskandar dan dibintangi oleh Roy Sungkono dan Windy Apsari. Segmen ini mengisahkan Didit, seorang konten kreator yang mempunyai acara ngeprank di channelnya. Dan dia mengundang Aurel, yakni seorang baker, untuk menjadi bintang tamu untuk kedua kalinya. Pada segmen ini, kita diperlihatkan kenyataan bahwa banyak para konten kreator yang sudah melepaskan sisi kemanusiaannya demi tontonan yang mereka ciptakan, walau dapat menyakiti, merugikan, bahkan membahayakan orang lain loh. Dan atas nama kebebasan berkreasi mereka melakukan hal itu tanpa memikirkan perasaan atau keadaan atau keselamatan daripada sang korban. Selain itu di sini juga diperlihatkan sekilas betapa seringnya para netizen menggunakan jari-jarinya tanpa berpikir akan sesuatu untuk memberikan komentar yang seringkali sangat menyakitkan atau bahkan bisa bilang dapat menimbulkan konflik. Kalau dulu dibilang lidah lebih tajam daripada pisau, sekarang bisa dibilang itu jari lebih tajam daripada lidah. Bayangin tuh, jari lebih tajam daripada lidah, padahal lidah lebih tajam daripada pisau. Pada segmen ini, Jason Iskandar meramunya dengan tontonan yang membuat kita menyadari bahwa apa yang dilakukan kepada seseorang mungkin akan membuat suatu bekas pada dirinya dan mengubah pribadi orang tersebut.
Jangan kaget nih bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai juga. Segmen ini merupakan sebuah tontonan yang memberikan sajian cukup pedas dengan level 5. Namun saya pribadi berharap agar bisa seharusnya itu diberi bumbunya lebih pedas lagi. Kurang lebih menjadi level 30 lah biar berasa dan biar menyadarkan para content creator agar tidak sembarangan. Segmen berikutnya berjudul Cookbook yang disutradarai oleh Ivan Ivansyah dan dibintangin oleh Ferdi Sulaiman, Kiki Narendra, Brigita Cynthia. Segmen ini berkisah mengenai Chef Yan yang mengisi waktu karantinanya dengan menyelesaikan buku masakan yang sedang dibuatnya. Namun ternyata sejalan waktu sepertinya ada sesuatu yang aneh dan unik yang dialaminya. Pada segmen ini, sang sutradara Iva Ivansyah mengangkat tema yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang pada masa pandemik, apalagi kalau bukan mencoba-coba memasak. Namun ternyata beliau menyajikannya dengan cukup unik dan menarik, karena dia membawa penonton ke sebuah cerita yang mungkin kita meraba-raba apa nih yang sebenarnya terjadi. Saya ingat kok waktu menonton ini, seolah-olah kisah sempat dibelokkan menjadi cerita fantasi di mana kesannya itu para penduduk hilang. Tinggal 2 orang lagi nih, tinggal 2 manusia tersisa. Para penduduk sudah tidak ada. Nah, namun pada akhirnya ternyata itu dibawa kesimpulan yang cukup menyayat hati nih. Pada segmen ini ada 2 hal yang menjadi perhatian saya. Yang pertama adalah dimasukkannya sejarah berdarah yang dialami oleh di negeri kita tercinta ini. Walau bagi beberapa orang, bahkan banyak orang sepertinya membuka luka lama, namun saya pribadi berpendapat bahwa memang kita tidak boleh melupakan sejarah yang menyakitkan itu agar tidak terulang lagi. Hal yang kedua adalah mengenai orang terakhir yang tersisa adalah orang jahat di masa akhir zaman. Nah, ini jujur nih sampai sekarang nih masih menjadi pikiran saya nih. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh sang sutradara? Semoga sih nanti dapat jawaban nih. Segmen ini jujur membuat hati cukup terenyuh melihat kehilangan yang dialami oleh sang tokoh. Ibaratnya kalau segmen ini adalah kalau saya minum atau makan obat puyur yang sangat pahit rasanya, namun bermanfaat bagi hidup. Segmen berikutnya adalah Happy Girls Don't Cry yang disutradarai oleh Aco Tentri dan dibintangi oleh Teguh Rifnu Wikana, Arawinda Kirana, Marisa Anita, dan Musaki Ramadan. Segmen ini berkisah mengenai Adin yang berasal dari keluarga miskin, di mana sang ayah kehilangan pekerjaannya karena keadaan pandemik yang terjadi nih. Maka sambil iseng ia mengikuti sebuah program giveaway yang memakai keadaan keluarganya sebagai alasan. Pada akhirnya nih, ia ternyata mendapatkan hadiah tersebut. Namun ternyata masalah baru malah muncul, yakni apakah hadiah itu dijual untuk biaya hidup atau disimpan secara pribadi. Pada segmen ini, sang sutradara mengangkat fenomena yang banyak terjadi, yakni program giveaway. Kalau saya sih mendapatkan ada beberapa hal yang disinggung atau disindir, seperti bahwa mereka yang membuat program giveaway sebenarnya mendapat keuntungan dari iklan yang didapat dari jutaan viewer yang penasaran mengikutinya. Sehingga sebenarnya mungkin hadiah yang diberikan itu juga tidak seberapa harganya dibandingkan dengan apa yang ia dapatkan dari iklan tersebut. Dan ternyata hadiah yang diberikan itu belum tentu berguna bagi sang penerima. Nah, hal ini cukup miris nih digambarkan di sini. Bayangin tuh dapat hadiah sebuah iMac tapi ia nggak bisa digunakan. Penerima hadiah tersebut belum tentu akan mencapai kebahagiaan karena bisa aja menciptakan suatu konflik baru. Dalam film ini diperlihatkan nih bahwa hal tersebut malah menimbulkan atau menampakkan jati diri mereka sebenarnya. Seperti misalkan egois, atau penuh kasih, atau lebih mementingkan harta. Segmen ini disajikan dengan lucu namun satir, yang membuat kita menontonnya ibarat itu kalau kita makan sepiring siomay, kita harus ada parenya.
di mana rasa pahitnya malah menambah kenikmatan saat menontonnya. Nah, segmen terakhir yang berjudul The Protocol yang disutradarai oleh Siddhartha Tata dan dibintangi oleh Abdurrahman Arif dan Kuku Prasetya. Segmen ini bercerita mengenai dua orang perampok yang baru saja melakukan kejahatan. Namun tidak diduga, ternyata salah satu mereka meninggal akibat suatu penyakit. Maka, dengan segala upaya, sang perampok yang masih hidup itu berusaha menyingkirkan mayat dari rekannya. Menurut informasi dari sang sutradara, yakni Siddhartha Tata, ide cerita ini didapatkan berdasarkan keputusan pemerintah saat melepaskan para napi di masa pandemik lalu. Masih ingat kan kalian? Dan itu cukup kontroversi. Nah, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa menurut saya ini sangat menarik karena dengan ide yang sangat sederhana itu aja dapat diramu menjadi satu cerita yang menarik dan bahkan menghibur. Kita dapat melihat bahwa sang tokoh melakukan hal protokol kesehatan berulang-ulang kali, seperti mandi, terus habis cuci tangan, itu dilakukan berulang kali. Namun ternyata dieksekusi menjadi tontonan yang menghibur, bahkan jauh dari rasa bosan. Nah, ini apakah mungkin karena kita sebenarnya itu yang menonton itu sedang menertawakan diri kita sendiri nih. Karena berulang kali kita melakukan hal yang sama dalam kehidupan nyata untuk menjaga keselamatan kita dan keluarga nih, yakni protokol kesehatan. Selain itu, di sini juga kita mendapatkan unsur yang unik nih, yakni dimasukkannya unsur thriller dan horor dengan sisipan komedi. Ini benar-benar menurut saya sih suatu bumbu yang tepat nih untuk segmen ini. Segmen ini merupakan segmen yang benar-benar menceriakan hati saya. Ibaratnya makan es campur saat terik mentari. Nah, tadi kan saya sudah membahas 5 segmen daripada film Quarantine Tales ini. Nah, pokoknya kalian gak usah ragu lagi deh, segera nonton deh, karena kalian akan mendapat satu kesatuan sajian yang benar-benar meninggalkan suatu kesan yang menyenangkan dan bermanfaat setelah kita menyantap film ini. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa pencet tombol like bila kalian suka, dan silahkan komen di bawah di kolom komentar bila ada teori-teori atau bila ada komentar-komentar terhadap segmen-segmen yang ada di atas nih di film ini. Dan jangan lupa juga subscribe agar kalian juga bisa melihat episode-episode kami selanjutnya. Oke, tetap menjaga kesehatan dan see you.